Saudara, kita akan masuk dalam tema kita pada petang hari ini, yaitu satu tema yang istimewa sekali. Lagu kita yang terakhir tadi, saudara, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Seringkali kita tidak tahu, saudara, tentang perjalanan hidup. Kita hanya bisa mengomel, menyesal, kita hanya bisa berkeluh kesah kepada Tuhan pada orang lain. Saudara, pelajaran ini mengajarkan kepada kita, bila ada perjalanan hidup kita yang tidak enak, yang tidak baik, saudara ada pada jalan yang tak terselami. Saudara, ini lepas dari kesalahan kita sendiri. Ya, kalau saya berbuat salah, saya kena jalan, saya masuk pada jalan tidak karu-karuan, itu tanggung jawab saya. Ya, itu tidak termasuk di sini. Tetapi bila mana saya berjalan dengan benar, tetapi saya mengalami pencobaan, saudara, saya tidak bisa menyelami. Gak usah diselami, jalani aja. Ya, lagu itu mengatakan, namun satu hal ku percaya. Katakan, namun satu hal ku percaya. Angkat tangan saudara, namun satu hal ku percaya. Ada rencana yang indah. Amin. Ya, jadi kalau saudara tidak bisa menyelami pada sesuatu momentum hidup saudara, atau seorang yang sudah sepuh, sudah tua, dan dia tidak bisa mengetahui, tidak bisa menerima keadaan. Ya, sekarang aku sudah tua, ditinggal anak-anak dan lain sebagainya. Atau anak-anak yang masih kecil, belum waktunya ditinggal oleh orang tua, harus ditinggalkan. Saudara yang kekasih, itu jalan yang sepertinya tak terselami. Apa yang dibutuhkan ketika saya dan Anda mengalami sesuatu hal antah berantah, sesuatu hal yang sangat kacau balau, sesuatu hal yang tidak bisa kita tangani. Saudara, apa cuma menyerah? Tidak, semua katakan tidak menyerah. Saya harus berusaha. Saya tidak boleh menyerah. Usaha saya adalah percaya 100% kepada firman Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan membuka dalam Roma 11 ayat yang ke-33. Ya, di depan ada di sini. Saudara, kita akan baca ayat yang di bawah itu. 1, 2. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Saudara yang kekasih, oh alangkah dalamnya. Saudara, saya yakin ayat ini dimulai dengan kata oh. Ini tidak percuma. Ya, kalau umpamanya oh itu hilang, bacanya gimana? Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Tapi kalau dikasih oh, kata oh ini artinya terkejut, satu yang astonishing, sesuatu yang surprising. Oh, ya, saudara. Nah, ini sesuatu di mana saudara mendapatkan, aku belum pernah lihat ini, aku belum pernah dengar ini, ya, belum pernah timbul dalam hatiku ini. Ya, itu diungkapkan dengan kata oh. Saya melihat dalam bahasa yang lain juga ada kata oh ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Jadi saudara, hikmat Allah dan pengetahuan tentang Allah ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Amin. Menakjubkan banget. Itu sebab kita harus mengusahakannya. Supaya kalimat yang terakhir, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, menjadi no problem. Menjadi apa? No problem. Jadi saudara mesti tahu, alangkah dalamnya, mengejutkan sekali. Oh, alangkah dalamnya. Ya, satu kali lagi kita akan baca. 1, 2. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Katakan, saya percaya saja
Ini rahasia survive saya. Saudara, ilustrasi lukisan ini, Yesus mengajak kita dan memegang kita untuk berjalan melalui jalan yang benar-benar bahaya dan muskil sekali. Perjalanan setapak dengan kiri kanan penuh dengan jurang maut. Tetapi Tuhan bilang, ayo jalan bersama dengan aku, tidak usah khawatir. Aku pegang kamu. Di mana ada aku, di situ ada keselamatan. Amin. Ini tak terselami. Saudara mau jalan kayak gini sendirian? Cilaka kita orang. Kita membutuhkan Yesus untuk memimpin perjalanan yang tak terselami. Rencana-rencana, peristiwa-peristiwa, prahara-prahara, dan segala sesuatu yang tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Saudara, seringkali dalam hati kita bertanya dan kita berbicara sendiri. Kenapa aku kok ngalamin? Aku tidak sepantasnya ngalamin begini. Aku tidak pantas mengalami hal ini. Karena tidak ada alasan aku mengalami ini. Saudara, itu harus diletakkan pikiran semacam ini. Kita harus berkata, Tuhan, kalau memang jalan yang aku tidak bisa selami ini, kenapa mesti ada padaku? Aku harus jalan, please Tuhan, Engkau berjalan di mukaku. Pegang aku Tuhan, supaya aku bisa melewatinya. Baik itu berliku-liku, baik itu bahaya, licin, bisa menjerumuskan aku. Tetapi Tuhan, aku mau berjalan di belakangmu dan aku mau memegang Engkau saja. Engkau pasti menyelamatkan perjalananku. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Bila jalannya Tuhan bagi saya, bagi Anda tidak terselami, saudara, A, ditolak saja. B, nyerah pasrah ing pandum. Atau C, ditangani dengan percaya 100% kepada firman. A, B, C. C benar, maka engkau pasti akan survive. Ya, 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Mari kita akan buka dari Alkitab kita. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, para kekasih, tentang panggilan Samuel. Luar biasa sekali. Ya, saya ingin menceritakan sedikit. Ini adalah anak kecil. Samuel ini adalah anak kecil. Bukan bapak Samuel, tetapi anak Samuel yang masih kecil. Ketika ibunya, siapa namanya? Hana, minta anak dari Tuhan. Karena dia tidak punya anak, suaminya, dia, siapa namanya? Elkana, dia punya anak dengan istri yang muda, sehingga istri yang baru ini menghina dia. Hana berseru kepada Tuhan, dan Tuhan ketika dia berdoa sendirian di rumah Tuhan, Imam Eli yang menjadi pendeta di sana melihat dari belakang, dari kejauhan, ini wanita ini ada apa ini? Jangan-jangan mabuk dia, ya. Cuma mulutnya saja, bibirnya yang bergetar-getar. Tidak keluar kata-kata apa-apa. Dengan menangis saja. Dan dia mendekati, hei perempuan, hentikan dengan mabukmu. Kamu mabuk masuk ke rumah Tuhan. Gak boleh. Maka Ibu Hana berkata, Tuanku, aku bukan seorang wanita dursila. Wanita dursila itu adalah wanita nakal. Aku bukan wanita nakal yang mabuk. Aku hancur hatiku. Aku tersakiti sekali. Itu sebab aku menangis dan aku tidak bisa mengatakan kata-kata. Oh begitu. Pulanglah. Apa yang menjadi isi hatimu akan diberi oleh Tuhan. Ya, dan kemudian Ibu Hana pulang. Setahun kemudian dia melahirkan anak. Semua katakan, bila saya susah, jalan saya tak terselami, maka saya masih mempunyai kuasa Allah yang akan menjawab saya. Dalam nama Yesus. Setelah saya berdoa di rumah Tuhan,
mujizat terjadi. Yang percaya beri tepuk tangan, haleluya. Dia heran, aku ini istri yang sah, gak punya anak. Itu sebab suamiku ambil istri baru dan punya anak terus. Tuhan, gak salah Tuhan, gak kebalik Tuhan. Saudara, bagi Ibu Hana ini jalan yang tak terselami. Satu prahara dan satu musibah gede, saudara. Tetapi dia menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia begitu 100% percaya kepada kuasa Allah. Itu sebab dia tidak pergi ke temannya, ke familinya, kepada ayah ibunya kembali dan menangis di pangkuan ibunya. Tidak. Dia datang ke rumah Tuhan dan dia menyerahkan persoalannya. Dan dia menerima jawaban doanya. Itu mujizat terjadi. Tanggulangi semua keadaan saudara. Hendaklah engkau survive menghadapi semuanya. Bukan dengan cerita kesana kemari. Mengobral ceritraanmu. Saudara, engkau malah menyakiti hati Tuhan. Pakai cara ini. Ibu Hana pada perjalanan yang tak terselami oleh dia. Dia tidak mengomel, dia tidak putus asa mau bunuh diri. Tetapi dia datang lari di rumah Tuhan. Dan dia bersimpuh dan menangis di hadirat Tuhan. Jalan yang tak terselami diselesaikan oleh Tuhan. Ajaib. Sebab saudara, pelajaran penting sekali. Ya, belajarlah hikmat pengetahuan Allah. Agar bisa makin mantap percayanya. Tetapi coba kalau Ibu Hana ini pergi ke sana kemari, ke dukunlah dia, ke tabiblah dia, kemana saja. Saudara, atau dia menjadi pura-pura gila, supaya suaminya membela dia, dan tidak selalu membela istri mudanya. Saudara yang kekasih, malah Tuhan tidak bisa berbuat apapun. Tetapi karena Ibu Hana, dia datang kepada Tuhan dan dia minta supaya Tuhan, hamba menjalani jalan yang tak terselam ini tidak apa-apa. Hamba harus survive. Hamba harus keluar dari masalah ini. Itu sebab singkat cerita, setelah anak ini lahir dan sudah disapih dan tidak menyusu lagi kepada dia, saya mau tanya ibu, anak ibu itu disapeh, tidak minum dari susu ibu, itu umur berapa? Masih ingat? Saya sudah lupa, umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Saudara bisa bayangkan, anak sekecil itu saudara sama ibunya ditaruh di rumah Tuhan. Coba, saya yakin di sini tidak ada ibu yang rela. Ibu akan melepas anak ibu nanti kalau sudah lulus SMA paling enggak, atau lulus universitas, baru boleh melayani Tuhan. Ya oke lah, katakan kalau kepepet dengan janjiku lulus SMP, ketika dia bisa mandiri semua hal. Tetapi bukan ketika seorang anak lepas susu ibunya, belum bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Minta apa-apa masih nangis. Saudara, itu Samuel yang kecil ditaruh di rumah Tuhan. Eli dan keluarganya ada di pastori dan dia tidurnya di gereja. Saudara bisa tahu? Gimana? Nah, dicokot nyamuk piye? Ya. Kalau dia mau minum bagaimana? Dia kedinginan gimana? Tetapi karena ibunya sudah kadung janji. Katakan, bila saya kadung janji, saya harus menepatinya. Saya tidak boleh mengingkarinya. Supaya mujizat berikutnya yang lebih dahsyat diberikan kepada saya.
Amin. Dan benar, setelah Samuel dibawa, maka Ibu Hana punya anak-anak yang lain lagi. Tetapi anak pertama ini, dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, jadi semua yang dia tidak bisa menyelami, yang dia tidak bisa menerima, everything that she cannot comprehend, she cannot receive, she just resist and reject it from God. Why God, I have to receive such kind bad things. But Lord, I surrender to you. Let your will be done. And make everything anew. Make everything perfect at your time. Dan itu terjadi pada Ibu Hana. Itu sebab saudara, pelajaran ini penting untuk menghabisi semua keadaan yang negatif. Keuangan, ekonomi saudara, kesehatan yang tidak baik, masa depan yang terbengkalai, hari tua yang tidak karu-karuan sedihnya. Ketika masih kecil anak-anak dipelihara, anak-anak mulai besar tidak karu-karuan, ada yang mursal, ada yang berani sama orang tua. Ketika mereka mulai menikah, punya beban sendiri, aku ditinggal begitu saja. Sakit loh saudara, sakitnya tuh sampai ke sini, ke sini, ke sini. Sakit kemana-mana. Semua orang tua saya kasih tahu, kalau engkau ngalami itu dan kau rasain sendiri, kau sakit. Semua katakan, tetapi saya berserah kepada Tuhan. Jalan yang tak terselami akan saya jalani. Yesus di depan saya, dia memegang tangan saya. Selamatlah saya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, bila imanmu 100%, maka jalan yang tak kau mengerti itu akan titik-titik jadi mujizatmu. Kalau saya tanya siapa yang kepengen terima mujizatnya, semua orang kepengen. Siapa tidak mau? Saudara, kalau aku harus kerja sendiri, kalau aku harus berjuang sendiri, aku tidak mampu. Aku pasti tidak bisa mencapai. Tapi kalau mujizat Tuhan sekali aja terjadi, wow banget. Nah, siapa yang tidak kepengen? Itu sebab semua katakan, untuk menerima mujizat, harus terjadi perubahan lebih dahulu di dalam pribadi saya. Supaya saya bisa menerima jalan-jalan yang tak terselami. Karena tangan Tuhan akan memelihara saya, menyelamatkan saya luar biasa. Saudara, jadi saudara harus tahu, untuk inilah saya dan saudara beriman. Untuk ini kita beriman kepada Tuhan. Bukan cuma untuk sorga aja, tapi untuk jalan-jalan yang tak terselami. Apabila saya dan saudara bisa demikian, maka kita akan lulus daripada itu semuanya. Amin. Nah, saya kembali pada anak kecil ini. Ya, saudara, Samuel ini, saudara, dia masih kecil sudah ditaruh di sana, di dalam rumah Tuhan. Satu kali ketika malam semua sudah tidur, Samuel mendengar panggilan. Ya, itu dimulai dari ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Apa makna ayat ini? Saudara, lampu di dalam rumah Tuhan dulunya di dalam kitab Keluaran dan kitab Imamat, persyaratannya 24 jam gak boleh mati. Berapa jam? 24 jam. Sehari semalam. Begitu mau mati, mulai dia klip-klip begitu, langsung dibuka, langsung diisi minyak. Minyak zaitun. Tutup lagi. Kalau sudah berasap dan sangit baunya, ambil gunting pencapit dan dibersihkan, dipotong sumbunya. Ditarik lagi, dipotong lagi. Jadi
Terus tidak boleh mati ketika ngisi minyak, ketika memotong sumbunya yang sudah tidak baik. Harus nyala terus. Ya, katakan harus nyala terus. Gemeniko tanganipun harus menyala terus. Saya harus demikian. Kalau mati, mandek, tidak boleh. Saudara, saya kasih tahu apa yang terjadi di masa Imam Eli menjadi pendeta di sana. Saudara, dia tidak care sama sekali dengan peraturan imamat ini. Jadi kalau malam wegah untuk mencabut sumbunya, wegah untuk mengisi minyaknya, berapa duit itu? Nah, jadi biasa setiap malam mesti mati dan rumah Tuhan gelap gulita. Saudara, ini melanggar firman. Ini nggak boleh mestinya. Tetapi Samuel yang kecil kan tidak tahu dia anak kecil. Jadi ketika itu disebutkan lampu rumah Allah belum lagi padam, jadi sudah mulai suram, Samuel udah ketiduran. Ya, Samuel umurnya berapa puluh tahun? 3 tahunan. 2,5-3 tahun. Anak ini membuat bersih. Kursi-kursi, lantai, dia membuat bersih. Ya, kemudian kalau ada COVID-19, dia nyemprot semuanya. Bersihkan semua. Ya. Saudara, anak kecil ini luar biasa. Mengabdikan dirinya kepada pekerjaan Tuhan demi sesuap nasi supaya dia bisa tetap hidup. Saudara. Nah, disebutkan sebelum lampu rumah Tuhan padam, dia sudah ketiduran. Gak heran karena kecapean. Anak begini kecil harus menguasai dan membuat bersih rumah Tuhan yang gak karu-karuan itu. Imam Eli dan 2 anak laki-lakinya adalah orang-orang yang malas untuk tidak bekerja di ladang Tuhan dengan baik. Jadi mereka tidak care, termasuk Imam Eli. Jadi Samuel yang kecil yang mengerjakan. Ketiduranlah dia. Baru jam 6, dia sudah ketiduran. Ketika dia tidur, ayat 4, lalu Tuhan memanggil. Katakan, lalu Tuhan memanggil. Bila seandainya Tuhan memanggil saya, apakah saya mendengarnya? Nah, ini pertanyaan lagi. Tapi si anak kecil ini dengar loh saudara. Walaupun dia tidurnya nyenyak banget karena capek. Dan dia tidak biasa seperti orang besar yang sigap, yang aware, sadar begitu ada bunyi. Kletek sedikit ada bunyi. Apa? Bangun tuh orang besar. Anak kecil mana bisa? Gak bisa. Tidur aja dia. Tapi ketika Tuhan memanggil Samuel. Samuel. Berapa kali namanya dipanggil? 2 kali. Dan ia menjawab, ya Bapa. Dia mengira yang memanggil adalah Bapak Eli. Saudara, itu sebab dia tidak bisa membedakan antara suara Allah dan suara orang. Dia karena terlalu kecil, jadi dia bilang, ya Bapak. Ya. Samuel telah tidur di dalam bait suci. Ketika dia dipanggil ayat 5, lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku enggak manggil. Tidur kembali. Lalu pergilah ia tidur. 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Ini yang keberapa? Kedua, Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Hormat sekali. Siapa yang ngajarin? Siapa? Tidak punya ibu. Harusnya dia bertanya, ya Bapak, Bapak manggil aku, ada apa? Tetapi kalimatnya halus sekali. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Coba,
itu ada satu kalimat yang sangat etis banget. Bukankah Bapak memanggil aku? Anak kecil. Anak kecil. Saudara. Enggak, aku enggak manggil. Udah tidur lagi. Sekali ini 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia siapa? Tuhan. Kenapa? Karena I besar. Ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada saudara, Imam Eli mengajari anak ini untuk peka terhadap panggilan Tuhan. Imam Eli sebagai orang yang sudah tua pengalaman dalam ladang Tuhan, maka dia berkata, ini mesti Tuhan yang manggil ini. Aku tidak manggil kok. Dia bilang, aku manggil. Makanya dia bilang, nak, kalau sekali lagi namamu dipanggil, engkau harus berkata, ya Tuhan, berbicaralah kiranya kepadaku. Ya. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan terjadi lagi, sekali ini Samuel menjawab dengan tepat. Ya, ayat 10. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Semua katakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Wow, hebat sekali ya. Coba, ini adalah satu tata cara Allah untuk memanggil Samuel yang kecil. Dan dia menjawab, berbicaralah kembali sebab hambamu ini mendengar. Saudara yang kekasih, bila saudara tahu rahasia ini, maka saudara akan sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Kepekaan kita menerima panggilan. Kapan dia memanggil? Saya tidak pernah dipanggil. Bahkan saya menjadi hamba Tuhan, saya tidak mendengar seperti Samuel ini. Suara begini, yang audible. Tetapi saya mendengar panggilan yang halus dalam pikiran, benak, dan hati sanubari saya. Itu sebab saya berkata, Tuhan, apa yang engkau inginkan? Berfirman, kamu harus melayani aku. Tuhan seringkali berbicara kepada kita, tapi kita tidak aware, kita tidak tahu sama sekali. Jadi kalau ada jalan-jalan yang tak terselami, kita mati di sana, mandek, mogok di sana, sampai di sana riwayat kita. Itu sebab penting sekali anak-anak Tuhan, kita harus peka terhadap suara firman Tuhan. Amin. Katakan, bila saya bisa menangkap panggilan Allah, saya pasti dijadikannya seorang yang luar biasa. Amin. Haleluya.